آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى جميع العلماء العامين والفقهاء والمحدثين والقراء والسادات الشفيع المحققين وأولياء الكون أجمعين وحسن إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن مسلم وإلى جميع مشايخنا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. La bisu'alin aw tanahnuhin ghalab aw dunadaini lam yutik dzikon wajab wa in tanahna hal imamu fabada harfani fal aulada wa mul iktida. La bisu'alin ora kelawan watu, la bisu'alin ora batal kelawan watu ini aila tabtulu. La bisu'alin ora batal salat bisu'alin kelawan watu au tanah nuhin utawa ndehem au tanah nuhin utawa ndehem holap kang linde apa su'alin au tanah nuhin holap kang linde apa su'al au tanah nu au duna daini utawa kelawan tanpa su'al au tanahnu utawa kelawan tanpa su'al au tanahnu lam yutik ora kuwasa sapa wong lam yutik ora kuwasa sapa musolli zikron ing zikir wajib kang wajib apa zikir. Lam yutik ora kuwasa sapa wong zikron ing zikir wajib kang wajib apa zikir. Wa in tanahna hal imamu fabada harfani fal aulada wa mul iktida wa in tanahna lan lamun ndehem al imamu sapa imam fabadanuli pertelo harfani apa rong huruf fal aula mongko utahe kang luwih utama dawamul iktida iku langgenge manut imam iku langgenge makmum. Dawamul iktida iku langgenge manut imam garis miring dadi makmum iku langgenge dadi makmum. Wa fi'luhul kasilau bisahwi mislu muwalati salasi khatwi
utawi syate salat fi'luhu iku ninggal ngelakonine wong utawi syate salat fi'luhu iku ninggal ngelakonine wong al katsiru kang akeh ai tarkul musolli atau tarkul fi'li al katsir iku ninggal ngelakonine wong al katsiru kang akeh lau bisahwin senajan iku kelawan lali mislu muwalati salasi khutwi utawi fi'luhul katsir iku umpamane nuli-nuline telu pira-pira jangkahan utawi fi'luhul katsir mislu muwalati iku umpamane nuli-nuline misru muwalati salasi khutwi iku umpamane nuli-nuline telu pira-pira jangkahan pira-pira langkah wa wasbatin tafushu wal mufattiru wa niyatus sholati itu wayaru wa wasbatin lan ninggal mencolot tafushu kang olo apa wasbah tafushu kang olo apa wasbah wal mufattiru lan perkara kang batalaken poso wa niyatus sholati lan niat sholat itu wayaru indam nalikane den owahi apa niyatus sholat itu wayaru indam nalikane den owahi apa niyatus sholat. Bismillahirrahmanirrahim. La bisu'alin au tanahnuhin ghalab. Ini menjelaskan sesuatu yang tidak membatalkan sholat. La bisu'al ay la tabtulu bisu'alin. La tabtulu sholat bisu'alin. Sholat itu tidak batal dengan sebab batuk. Au tanahnuhin atau dehem. Ghalab yang sudah tidak tertahankan. Jadi tidak bisa ditahan batuknya. Atau tanahnunya, dehemnya nggak bisa ditahan. Maka di sini ketika dia dehem karena nggak bisa ditahan atau batuk itu nggak bisa ditahan, tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Asalkan ghalab, artinya sudah kuat, sudah nggak bisa tertahankan lagi itu loh. Auduna zaini lam yutik dikon wajib, atau tanpa keduanya suara ini nggak keluar, nggak bisa mengucapkan zikir yang wajib. Misal dia batuk, aslinya bisa ditahan itu loh batuknya, tapi kalau batuknya ditahan dia nggak mampu untuk membaca Fatihah misal, maka di sini boleh batuk. Dia ini dehem bisa ditahan, tapi kalau ia menahan dehemnya maka dia tidak mampu untuk baca Fatihah, maka dia harus dehem gitu loh. Ini tidak membatalkan sholat. Sekalipun sudah lebih dari 2 huruf. Atau batuk 2 huruf. Tapi emang harus itu. Artinya sudah tidak kuat ditahan. Atau kuat ditahan tapi kalau ditahan tidak bisa baca Fatihah, tidak bisa baca zikir yang wajib, maka di sini tidak membatalkan sholat. Beda kalau zikir yang sunnah, misal Fatihah sudah baca, kemudian dia mau baca surat setelah Fatihah hukumnya kan sunnah, tidak wajib. Dia melakukan dehem karena supaya bisa baca surat, ini batal. Beda dengan Fatihah, karena Fatihah wajib. Jadi kalau ada tanahnu atau batuk, ini tafsil. Kalau sekiranya ghalab tidak bisa ditahan, maka tidak batal. Berarti mafhumnya kalau masih tidak ghalab, batuknya masih bisa ditahan, ya batal. Yang kedua, atau bisa ditahan
tapi kalau ditahan dia tidak bisa baca zikir yang wajib, tidak bisa baca Fatihah misal, maka dia harus batuk. Kalau tidak bisa ditahan ya, bisa ditahan, tapi untuk membaca zikir yang sunnah maka batal untuk baca surat setelah Fatihah. Ini tafsil ya, batuk dan tanahnu ini apakah membatalkan sholat apa tidak, tafsil tadi itu. Kalau tidak bisa ditahan maka tidak batal. Yang kedua, apabila bisa ditahan tapi dengan menahannya dia tidak mampu untuk membaca zikir yang wajib maka tidak batal. Selain itu batal. Wa in tanahna al imamu fabada. Sekarang apabila kita sebagai makmum melihat imam itu tanahnu dehem, kita selaku makmum gimana? Sikap kita gimana? Imam ini kok tanahnu, kok lebih dari 2 huruf. Nah, kalau imamnya jelas-jelas batal maka kita mufarokoh, pisah, artinya nggak mau lagi. Kalau memang jelas ini fabada harfani tanpa 2 huruf, gimana? Fal aula dawamu iktida, maka yang utama tetap makmum, tidak usah mufarokoh. Kalau kita melihat imam, menyaksikan imam dehem dan tanpa 2 huruf atau lebih, maka kita ini sebagai makmum harus lebih utama ya. Berarti ini boleh, kita sebagai makmum boleh ambil 2 keputusan, boleh tetap makmum, boleh mufarokoh pisah. Tapi yang utama adalah tetap lanjut, tetap makmum. Kenapa? Li'anna dzahir udhruhu, karena yang dzahir imam itu udzur. Maka kita selaku makmum husnudzon, barangkali imamnya ini batuknya atau tanahnunya ini tidak bisa ditahan, maka tidak batal kan? Atau barangkali imam ini kalau tidak dehem, tidak mampu untuk membaca zikir yang wajib, maka dia tetap husnudzon, tetap ikut yang dzahir. Yang dzahir ada udzur, maka tetap iktida yang utama. Kecuali ada korena ini, indalat korena tu hali ala adam udrihi wajabat mufaraqatuh. Kalau ada tanda, ada korena bahwasanya imamnya ini jelas tidak ada udzur, maka wajib mufaraqah. Misal imamnya tanahnunya bukan suatu yang tidak bisa ditahan, artinya masih bisa ditahan sebenarnya. Terus tanahnunya bukan untuk zikir yang wajib, Fatihah sudah baca, lalu baca surat kan tidak wajib, sunnah. Terus dehem, misal ada tanda jelas ini imamnya ini tanahnya 2 huruf lebih ini, batal sholatnya ini, maka kita sebagai makmum wajib mufaraqah. Saya mufaraqah, berarti dia tidak jamaah dengan imam, pisah. Sudah pisah dengan imam, mufaraqah namanya. Wa filuhul kasiulau bisahwi mislu muwalati salah si khotwi. Termasuk syaratnya sholat adalah meninggalkan fi'lun kasir, fi'luhu al-kasir. Ai wa min syurutis sholat tarkul musolli al-fi'l kasir alladzi min ghairi jinsi af'al sholat. Ini dalam sholat ya, sudah maklum semua, ini tidak boleh melakukan gerakan yang banyak yang bukan masuk jenisnya sholat. Kalau jenisnya sholat seperti mengangkat tangan, takbir, ya tidak masalah. Kemudian gerak untuk ruku, untuk sujud, i'tidal, ini tidak masalah. Yang menjadi batal adalah ada pergerakan yang banyak yang bukan dari jenisnya sholat. Lau bisahwin, sekalipun lupa. Dia sholat misal, kemudian sambil joget-joget, tuh kamu kok gerak-gerak sholatnya? Oh iya saya lupa, tidak diterima, tidak masuk akal kan, masa dia sholat kok lupa gerak-gerak gitu loh. Lau bisahwin, sekalipun dia lupa gitu. Mislu muwalati salihut, misal contohnya ini, contohnya pergerakan yang banyak adalah dia berjalan 3 langkah. Dia sholat ya, ada di shaf belakang. Dia pindah ke shaf yang kedua atau pertama misal. Nah di sini dengan tiga gerakan yang berturut ini batal sholatnya. Atau geser ke kanan, geser ke kiri misal. Nah, ini batal ya. Nah, terus gimana kalau misal ada shaf yang kosong di depan, misalnya dalam sholat ya jamaah,
ada soft kosong di depan, satu soft, satu orang misal. Kan sunnah dia pindah ke depannya, maka di sini harus geraknya tidak lebih dari 3 gerakan. Caranya gimana? Kaki kanan maju 1, kaki kiri maju 1. Diam dulu. Berarti kan dia dua gerakan kan? Kanan 1, kiri 1. Diam dulu. Kemudian berapa detik maju lagi, kaki kanan 1, kiri 1. Diam lagi. Kaki kanan 1, kiri 1. Sekalipun dari soft paling belakang ke soft pertama enggak masalah. Asalkan nanti tidak sampai 3 gerakan mutawaliyah. Tidak ada 3 gerakan yang berturut-turut. Terus batasannya mutawali apa? Berturut-turut, yakni biqadri tumaninah. Dengan pengertian tumaninah. Jadi kalau sampean gerak ya, misal baik gerakan kaki atau misal gatal, garuk-garuk tangannya ke punggung misalnya. Asalkan 1 kali gerak, saya itu diam dulu, gerak lagi, diam lagi, tidak masalah gitu loh. Jangan gerak digaruk-garuk terus sampai 4 kali mana, batal. Ya. Jadi ukuran mutawaliyah apa? Sekiranya perkiraan tumainah. Apa ukuran tumainah? Biqadri subhanallah. Jadi menggaruklah, misal nunggulah 3 detik misal. Berhenti, garuk lagi, berhenti, garuk lagi, masalah. Atau misal kayak tadi contohnya jalan ke soft depan ya, 1 langkah kaki kanan, 1 langkah kaki kiri, diem 5 detik misal, maju lagi kaki kanan, kaki kiri, diem. Ini boleh. Yang nggak boleh langsung 1, 2, 3, 4, 5, ini batal. Garuk juga gitu. Dhabitul muwalah ayyakuna baina kulli harakah wallati bada qadru duna tumainah. Ini perkiraan kurang dari tumainah. Kurang dari subhanallah misal. Subhanallah misal. Oh, ini subhanallah ini perkiraan apa? 2 detik ya. Kurang dari 2 detik pergerakannya, maka dianggap mualah. Digaruk-garuk, diam sebentar 3 detik lah. Lagi cukup 3 detik itu. Subhanallah kan enggak sampai 3 detik perkiraan ini ya. Jadi jangan berturut-turut. Wa wasbatin tafhusyu. Begitu juga dapat membatalkan sholat adalah wasbah, lompat. Ada orang sholat misalnya salto, ya batal sholatnya. Kan cuma sekali gerakan, tapi gerakan yang wasbah, tafhush, lompatan yang keras itu. Ada kan video-video yang itu lucu-lucuan ya. Ada orang sholat jamaah imam dan makmum. Karena cuma 2 orang kan, softnya di sebelahnya imam ya. Kemudian ada makmum yang ada makmum lagi datang di belakangnya imam. Akhirnya makmum yang belakang ini bukan mundur, salto ke belakang. Ada video seperti itu. Ya ini batal ya. Sekalipun 1 gerakan, bukan 1 gerakan. 1 gerakan tapi wasbah tafwushu, gerakan yang keras. Tafwushu ini bukan qaid ya. Ini hanya untuk penjelasan. Artinya apa? Oh, kalau lompatnya pelan gimana? Ya sama saja. Lompatan itu membatalkan sholat, sekalipun pelan, 1 kali tapi lompat, ya batal. Ya, apa sholat kok lompat-lompat? Nggak mungkin. Kemudian yang membatalkan sholat ada mufattir. Semua yang membatalkan puasa ini juga membatalkan sholat. Apa saja? Makan. Sholat kok bawa piring sambil makan, batal. Kamu kok makan? Oh iya lupa, nggak bisa, nggak terima itu. Kalau puasa lupa makan ini masih tidak membatalkan. Tapi kalau lupa makan dalam sholat ini membatalkan. Kenapa? Karena puasa itu nggak ada bentuknya. Mana? Sama bisa bedakan antara teman sampean yang puasa dengan tidak ada bedanya. Makanya orang lupa makan itu masih bisa diterima. Kalau sholat sudah ada bentuknya, sudah jelas Allahu Akbar kok bawa nasi kan tidak masuk akal. Sholat kok bawa air mineral sambil minum, kok minum? Ya lupa, masuk akal itu. Karena sudah bentuknya beda. Kalau puasa nggak ada bentuknya. Puasa itu antara yang puasa dan yang nggak ada bedanya. Kalau kita bedakan orang sholat dengan enggak ya bisa ya. Yang di sini semua ini saya yakin nggak ada yang sholat. Kalau di masjid ada orang lagi berdiri ngadep kiblat, diem, itu sholat ya. Bisa dibedakan kan ya. Kalau puasa nggak bisa dibedakan. Orang yang tahunya orang yang puasa saja gitu.
Makanya orang puasa kalau makan sekalipun banyak tapi lupa, tidak batal. Kalau sholat makan sedikit lupa, tidak batal. Tapi kalau banyak lupa, batal. Sedikit lupa apa? Misal ada selilit ada di giginya, ada sisa nasi, hanya oleh dia ditelan. Oh iya, lupa saya, tidak batal karena sedikit. Tapi kalau sampai ngambil 2 sendok, lupa ya, tetap batal ya. Kemudian juga membatalkan sholat adalah waniyatus sholat itu wajar, adalah niat sholat ketika sudah berubah. Berubahnya niat sholat ini dapat membatalkan sholat ya. Misal orang ini lau nawal khurud minha, orang niat keluar dari sholat, saya mau batalkan misalnya, maka dia sudah seketika batal, sekalipun mau saya batalkan sholatnya, ulah jadi batal udah, karena ada niatan mau membatalkan sholat. Walau ila sholat ini ya, sekalipun pindah ke sholat yang lain, misal sampean sholat ya, sholat duhur jamak misal, jamak takhir misal. Sholat, kalau jamak takhir kan boleh duhur dulu, boleh asar dulu kan ya, boleh urut, boleh tidak. Sampai niat sholat duhur pertengahan, saya asar dulu, dipindah ke sholat yang lain, ini juga batal. Atau sampai sholat duha misal, dipindah, bisa jadi saya sholat istikharah aja, pindah niat, batal. Pindah satu sholat ke sholat yang lain, ini membatalkan sholat. Sampai niat qobliyah misal, qobliyah subuh, tengah-tengah saya sholat subuh aja diganti niatnya, batal. Atau dia ragu untuk memutus sholat, tengah-tengah sholat, saya batalkan apa enggak ya? Enggak dibatalkan. Mau dibatalkan emang sudah rakaat terakhir misal, enggak dibatalkan, di sana ada bagi-bagi nasi misal, ketinggalan ini misal, ada bagi-bagi jajan, dia ragu dibatalkan apa enggak batal apa. Seketika dia batal. Kenapa? Karena ada jazmi, dia tidak mantap dengan sholatnya. Jadi harus yakin, tidak boleh ada ragu. Teruskan atau batalkan sholat lagi. Karena ketika dia di hatinya ada keraguan mau meneruskan apa enggak, seketika sudah batal. Atau dia menggantungkan membatalkan sholat dengan sesuatu tadi. Dia sholat Allahu Akbar, sholat misal dia di masjid di pinggir, dia baru beli sandal baru misal, sambil diawasi sandalnya, awas kalau ada teman saya ngambil sandal saya batalkan sholatnya, saya kejar dia, nah, misal. Maka sebelum ada orang yang ngambil sandalnya sampean, seketika sudah batal, sudah ditakluk hatinya. Kalau ada kiriman datang misal, ada nama saya dipanggil, saya batalkan sholat saya, maka seketika batal. Atau kalau pokoknya takluk, kalau apa saja, maka dia batal seketika itu. Tidak usah nunggu kalaunya terjadi. Kalau kiriman datang saya batalkan, sekalipun datang atau enggak kirimannya, seketika sholatnya batal. Taklik qad isolat namanya itu. Nadban lima yanubu yusabbihu wa ya bi dhahri kafiya tusafihu nadban kelawan sunnah. 5 kono perkara yanubu kang ngenani apa mahu ing wong. Yanubu kang ngenani apa mahu ing wong. Yusabbihu maca tasbih sapa wong. Yusabbihu maca tasbih sapa wong wahya utai wadon bidhahri kafiya kelawan nganggo geger epe-epe wong wadon. Kelawan nganggo geger epe-epe wong wadon tusafiu iku ngeplok sapa wadon. Tusafi iku ngeplok iku menepuk sapa wadon. Wa yubtil lan batalakan asrata ing salat. Wa yubtil lan batalakan asrata ing salat tarku rukni apa ninggal rukun. Au fatisyatin utawa pote siji syarat min syurutin saking pira-pira syarat. Qad madau kang teman-teman lewat apa syurut. Qad madau kang teman-teman lewat apa syurut. Nadban sunnah disunatkan 5 yanubuhu yusabihu
Bagi seorang yang tertimpa sesuatu dalam sholatnya, ini sunat untuk dibacakan tasbih. Maksudnya yang ini apa? Misal imamnya lupa rakaat atau lupa rukun, imamnya lupa tidak baca Fatihah misal. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Imam ini kok lupa tidak baca Fatihah? Fatihah kan rukun, maka diingatkan Subhanallah. Ingat bukan sunnah. Sunnah bagi makmum mengingatkan imam dengan membaca tasbih Subhanallah. Jadi dia harus niat dua, niat membaca zikir dan niat mengingatkan, atau niat membaca zikir saja. Tidak boleh niat mengingatkan saja. Tidak niat zikir Subhanallah, batal sholatnya. Dia harus niat zikir. Yang penting niat zikir. Ima niat zikir saja sah, boleh, atau niat zikir dan niat mengingatkan, boleh. Yang nggak boleh ini niat mengingatkan tanpa niat zikir. Subhanallah, niat mengingatkan imam, maka di sini batal. Wahya bidhari kafi as-safi. Ini subhanallah ini bagi laki-laki. Kalau perempuan gimana? Bidhari kafihi, dengan menepuk punggung telapak tangannya. Jadi punggung telapak tangan ditepukkan ya. Telapak tangan bagian punggung luarnya ditepukkan dengan telapak tangan bagian dalam yang kanan. Jadi yang kanan ini yang telapak tangan ini ya, yang putih ini ya. Tangan kanan ini yang batnil kaf ini yang putih loh ya. Namanya batnil kaf. Kalau yang baliknya yang hitam. Nah, yang hitam ini namanya dhahril kaf. Jadi yang kanan batnil kaf ditepukkan kepada tangan kiri yang dhahr. Jadi gini kan, sampai bunyi. Nah, ini kan. Nah, kalau misal perempuan ya jamaah, imamnya ada rukun yang lupa atau rakaatnya kurang, tinggal ditepuk ini. Nah, ini yang utama. Artinya misal dibalik ya boleh. Misal yang apa? Yang kanan ini yang pakai dhahrul kaf, yang hitam. Nah, yang kiri yang pakai batnul kaf, yang telapak tangan bagian dalam, yang putih ditempelkan ini. Nah, ini boleh. Sunnah. Ini bukan subhanallah juga. Yang perempuan yang jarang terjadi di perempuan. Yang laki-laki yang sering. Kalau saya sering menyaksikan, oleh perempuan ya Allah alam tidak pernah tahu lah, bukan tidak pernah menyaksikan ya. Ya karena memang jarang melihat sholatnya perempuan ya. Ya mungkin tidak pernah tahu. Jadi cara mengingatkan kalau laki-laki dengan baca subhanallah, kalau perempuan dengan tepuk tangan. Tapi bukan tepuk tangan seperti biasanya gini enggak. Tadi itu. Jadi dengan wahya bidhari kafiyatu safihu. Kalau perempuan dengan menepuk punggung tangan dan kepada telapak tangan satunya. Baik tadi itu baik yang kanan yang apa kayaknya terserah ya. Tadi itu hanya yang utama saja. Yang penting tepuk tangan tadi. Nah, tapi tadi dengan niatan ada niatnya ingatkan ya. Fa'in syafikar rajul aw sahabbahatil mar'ah. Kalau dibalik gimana? Laki-laki mengingatkan imam dengan cara tepuk tangan. Nah, ada imamnya salah, tepuk tangan. Misal. Atau perempuan, imamnya ada yang salah, ada yang keliru atau ada yang rukun ditinggalkan, mengingatkan dengan subhanallah misal. Apakah batal? Ini jaza, boleh. Walakin khilafus sunnah, tapi menyalahi yang sunnah. Kalau dibalik boleh asalkan tadi niatnya tadi. Tapi wasyartu tasbih alla yukthir. Syaratnya tepuk tangan tadi tidak boleh banyak-banyak. Cukup satu kali misal. Masih belum lupa 2 kali. Jangan tepuk tangan. Nah, sampai 5 menit misal. Ya batal. Jadi laki-laki subhanallah, perempuan dengan tepuk tangan. Kalau misal dibalik boleh tapi hukumnya khilafus sunnah. Wa yubtilu sholata tarku rukni. Dapat membatalkan sholat dalam meninggalkan satu rukun. Seperti tidak ruku misal, tidak iktidal. Yang rawan ini tidak tumainah. Sholatnya terlalu cepat, sujud seperti gagak yang apa? Seperti gagak yang makan tuh. Kilat, batal ini. Yang rawan misalnya tarawih ya. Jangan sampai sekalipun cepat dia perkirakan sekiranya ada tumainah, ada diem.
rukuk diem subhanallah bangun. Nah, ukuran tumainah ya tadi itu sekiranya ada ucapan subhanallah minimal 2 detik lah subhanallah. Jadi ada berhentinya, ada tenangnya, jangan rukuk langsung bangun. Nah, ini batal. Au fawatu syartin, atau ada satu syarat yang hilang min syurutin dari beberapa syarat qad maudhu yang sudah dijelaskan di depan. Ada saatnya sholat yang banyak tadi yang disebutkan di depan. Ini tidak boleh ada satu saja yang dilewati. Misal dia sholat tidak menghadap kiblat, nah, sholatnya kan istiqbal maka batal. Atau misal ada syarat tidak menutup aurat, sholat sambil celana pendek misal, kelihatan lututnya, maka batal. Atau lain-lainnya, pokoknya ada syarat yang tidak dipenuhi, maka hukum sholatnya menjadi batal. Makruhuha bikaffi thawbin aw sya'ar wa raf'i ila sama'i bil basar wallahu a'lam. Semoga bermanfaat ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi